Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini materi kita melanjutkan dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu Bulia sudah menjelaskan mengenai pemasaran. Nah, hari ini Bulia akan membahas tentang strategi pemasaran. Dari pengertiannya, di sini menurut Kotler dan Armstrong bahwa strategi pemasaran itu merupakan logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan manfaat dari hubungan mereka dengan para konsumen. Selain itu, Kurtz juga memaparkan bahwa pengertian dari strategi pemasaran itu ialah program keseluruhan perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan harga. Nah, secara umum strategi pemasaran itu merupakan upaya untuk memasarkan produk barang atau jasa dengan menggunakan taktik atau pola rencana tertentu sehingga jumlah penjualannya itu lebih tinggi. Di sini terdapat 4 fungsi dari strategi pemasaran. Nah, yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Jadi di sini strategi pemasaran itu berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Nah, hal ini itu sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Jadi di sini penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar, namun terkadang perusahaan itu juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru atau menciptakan sebuah produk yang baru. Lalu yang kedua itu adalah koordinasi pemasaran lebih efektif, di mana setiap perusahaan itu tentunya sudah memiliki strategi pemasarannya masing-masing. Strategi pemasaran di sini yaitu berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu yang ketiga itu ada merumuskan tujuan perusahaan. Jadi biasanya para pelaku usaha itu dia itu ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Di sini dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha biasanya akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu selanjutnya yang keempat itu, di sini ada pengawasan kegiatan perusahaan. Jadi dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan itu akan memiliki yang namanya standar prestasi kerja bagi para anggotanya atau para karyawannya. Di sini dengan begitu adanya pengawasan terhadap kegiatan para anggota, maka akan lebih mudah untuk dipantau dan juga untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif dari para karyawan tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah di sini itu seharusnya adalah tujuan dari strategi pemasaran. Nah, ini saya salah, maaf. Jadi, untuk tujuan strategi pemasaran itu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu di dalam tim pemasaran. Lalu yang kedua adalah sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga adalah sebagai logis dalam langkah pengambil keputusan pemasaran. Lalu yang keempat adalah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Nah, itu dia tadi tujuan dari strategi pemasaran. Kalau yang segmentasi, market positioning ini dan lain-lainnya, dia itu adalah konsep dari strategi pemasaran. Jadi di sini ada 4 konsepnya. Yang pertama adalah segmentasi pasar,
Jadi biasanya tiap pasar itu terdiri dari bermacam-macam pembeli yang mempunyai kebutuhan, kebiasaan membeli, dan reaksi yang berbeda-beda. Di sini perusahaan itu tidak mungkin yang namanya dapat memenuhi kebutuhan semua pembeli. Jadi di sini perusahaan itu harus mengelompokkan pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Lalu yang kedua adalah market positioning. Nah, di sini perusahaan itu biasanya tidak mungkin dapat menguasai pasar secara keseluruhan. Di sini prinsip strategi pemasaran kedua adalah memilih pola spesifik pemusatan pasar yang akan memberikan kesempatan maksimum kepada perusahaan untuk mendapatkan kedudukan yang kuat. Jadi dengan kata lain, perusahaan itu harus memilih segmen pasar yang dapat menghasilkan penjualan dan laba atau keuntungan yang paling besar untuk mereka. Lalu yang ketiga itu adalah market entry strategi. Di sini dia itu adalah strategi perusahaan untuk dapat masuk pada segmen pasar tertentu. Lalu ada marketing mix strategi. Jadi dia ini adalah kumpulan variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk memengaruhi tanggapan konsumen. Nah, variabel yang dapat memengaruhi pembeli itu adalah variabel yang berhubungan dengan 4P. 4P itu adalah produk, place, promotion, dan price. Lalu yang kelima adalah penentuan yang kelima itu adalah timing strategi. Jadi di sini dia itu adalah penentuan saat yang tepat dalam memasarkan produk yang merupakan hal-hal yang harus diperhatikan atau perlu diperhatikan. Jadi meskipun perusahaan itu melihat adanya kesempatan baik, maka terlebih dahulu harus dilakukan berbagai persiapan produksinya dengan baik pula. Jadi itu dia tadi adalah konsep strategi pemasaran. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai marketing mix. Nah, jadi marketing mix itu dia itu memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, jadi di sini marketing mix itu sama aja dengan bauran pemasaran. Jadi dia itu adalah perpaduan seperangkat alat pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pada target market. Nah, di sini bauran pemasaran produk 4P itu pada dasarnya membahas mengenai strategi produk, strategi penetapan harga, tempat di mana produk itu akan didistribusikan, dan juga strategi promosinya. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai produk. Jadi di sini di produk ini dia itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Nah, segala sesuatu yang termasuk di dalamnya itu biasanya adalah barang berwujud, jasa, event, tempat, organisasi, ide, ataupun kombinasi antara hal-hal tersebut. Nah, di sini dia itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatan produk. Untuk tingkatan produk sendiri, di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah core benefit. Core benefit itu adalah manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu yang kedua basic produk. Basic produk di sini dia adalah bentuk dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Lalu selanjutnya expected produk. Dia itu adalah serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli atau konsumen pada saat membeli suatu produk. Tentunya kalau di sini kita sebagai konsumen ingin membeli produk, kita mengharapkan bahwa kondisinya suatu barang ataupun produk yang kita beli itu dalam kondisi yang baik.
Lalu selanjutnya ada augmented product. Di sini dia itu adalah sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, jadi di sini dia itu adalah pembedanya. Lalu yang kelima itu adalah potensial produk, ya dia adalah semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa mendatang. Contohnya aja kayak handphone. iPhone dari iPod, iPhone 4, 5, 6. Nah, dia itu mengalami perkembangan seperti itu. Lalu selanjutnya ada klasifikasi produk. Di sini dibagi menjadi 3. Jadi dia itu yang pertama adalah berdasarkan wujudnya, di mana produk itu dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok lagi. Yang pertama ada barang merupakan produk yang berwujud fisik. Jadi di barang ini itu bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Lalu ada jasa merupakan aktivitas di mana manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau dalam kata lain dikonsumsi pihak lain. Lalu yang kedua adalah berdasarkan aspek daya tahannya. Nah, di sini juga dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah barang tidak tahan lama, di mana barang ini adalah berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa pemakaian. Lalu ada barang tahan lama, jadi barang yang berwujud yang biasanya itu bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Itu untuk berdasarkan aspek daya tahannya. Lalu selanjutnya yang ketiga itu adalah berdasarkan tujuan konsumsinya. Di sini itu ada barang konsumsi dan barang industri. Jadi barang konsumsi itu dia itu suatu produk yang langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari produk tersebut. Untuk barang industri, dia itu adalah suatu jenis produk yang masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Lalu selanjutnya ada atribut produk. Atribut produk di sini adalah karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk tersebut. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah kualitas produk. Jadi, apabila suatu produk telah dapat menjalani fungsi-fungsi, dapat dikatakan bahwa produk tersebut sebagai produk yang memiliki kualitas yang baik. Lalu ada fitur produk. Di sini produk yang ditawarkan dengan beraneka ragam macam fitur. Jadi perusahaan itu dapat menciptakan model dengan tingkat yang lebih tinggi dengan menambah beberapa fitur. Lalu ada desain produk. Di sini dia itu adalah cara lain untuk menambah nilai konsumen, yaitu melalui desain atau rancangan produk yang berbeda dari yang lainnya atau berbeda dari produk lain. Lanjut yang kedua itu ada price. Nah, di sini ada jenis penetapan harga dan juga tujuan penetapan harga. Jadi harga di sini itu merupakan salah satu penentu dari keberhasilan suatu perusahaan, karena harga ini menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya, baik itu barang ataupun jasa. Nah, di sini ada jenis-jenis penetapan harganya. Yang pertama adalah penetapan harga fleksibel. Jadi di sini itu kelenturan atas kesediaan untuk memotong harga demi mempertahankan bagian pasar. Lalu ada penetapan harga diferensial, yaitu perhitungan harga pokok untuk sejenis produk yang diperhitungkan atas dasar biaya-biaya yang berbeda. Lalu ada penetapan harga markup, yaitu adalah penetapan harga jual yang dilakukan dengan cara menambah suatu presentase tertentu dari total biaya variabel atau harga beli dari seorang pedagang.
Lalu ada penetapan harga cost plus. Nah, dia itu adalah penetapan harga jual dengan cara menambah persentase tertentu dari total biaya. Untuk tujuan penetapan harga, jadi yang pertama adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua adalah di mana kita itu harus mempertahankan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah mengelola return on investment. Jadi di sini kita menginginkan balik modal dari investasi yang sudah kita tanam pada perusahaan. Lalu menguasai pangsa pasar. Dan yang terakhir adalah mempertahankan status quo. Jadi perusahaan itu biasanya memiliki pasar tersendiri, maka di sini perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Lalu selanjutnya di sini ada promotion. Nah, jadi di sini itu promosi itu merupakan faktor yang penting juga dalam kegiatan pemasaran, di mana promosi ini dapat membantu suatu perusahaan dalam memperkenalkan produk yang ditawarkan. Nah, isi pesan dari promosi itu biasanya harus menarik, harus dapat membujuk konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, di sini dengan kita melakukan adanya kegiatan promosi, perusahaan itu mengharapkan adanya peningkatan angka penjualan dan juga keuntungan yang lebih besar. Nah, di sini fungsi promosi itu adalah yang pertama informing, jadi dia itu memberikan sebuah informasi. Lalu yang kedua adalah persuading, jadi di sini adalah gimana bahwa kita itu dapat membujuk para konsumen untuk tertarik pada produk kita sehingga dia bisa membeli produk kita. Lalu ada reminding, dia itu adalah mengingatkan. Lalu ada adding value, di sini adalah menambah nilai, jadi menambah nilai dari produk yang kita ciptakan atau hasilkan. Dan yang terakhir itu adalah assisting, nah dia itu adalah mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Nah, yang terakhir di sini adalah place, jadi itu tempat. Nah, di sini jadi pemilihan tempat itu merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Nah, tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi ataupun outlet yang memungkinkan konsumen itu dapat dengan mudah untuk memperoleh suatu produk yang sudah kita ciptakan atau hasilkan. Distribusi di sini dia itu adalah kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, baik itu jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Nah, di sini ada saluran, yang pertama adalah saluran distribusi. Jadi saluran distribusi ini dia itu adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi itu pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan pembeli. Nah, di sini ada dua, ada perdagangan perantara dan ada agen perantara. Jadi perdagangan perantara itu biasanya bertanggung jawab terhadap kepemilikan semua barang yang dipasarkannya, atau dengan kata lain pedagang yang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Lalu yang kedua adalah agen perantara. Jadi dia itu tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Lalu selanjutnya ada tugas-tugas yang harus dilakukan pengguna saluran distribusi. Nah, di sini agar suatu kegiatan penyaluran barang itu dapat berjalan dengan baik, dikatakan efektif dan efisien, maka
para pengguna saluran pemasaran itu harus mampu untuk melakukan sejumlah tugas penting. Yang pertama adalah penelitian, di mana kita itu harus mengumpulkan informasi-informasi penting untuk perencanaan dan melancar pertukaran. Lalu yang kedua adalah promosi. Di sini kita mengembangkan dan menyebarkan informasi yang persuasif mengenai penawaran dari produk kita. Lalu selanjutnya ada kontak, di mana kita melakukan pencarian dan menjalin hubungan dengan konsumen. Ada penyelarasan, di mana kita mempertemukan penawaran yang sesuai dengan permintaan pembeli, termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian, dan juga pengemasan. Lalu selanjutnya ada negosiasi, di mana melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan lain-lain yang berhubungan dengan penawaran sehingga pemindahan kepemilikan atau penguasaan bisa dilaksanakan. Lalu ada distribusi fisik, yaitu penyediaan sarana transportasi dan penyimpanan barang. Lalu ada pembiayaan, di mana penyediaan permintaan dan pembiayaan dana untuk menutupi biaya dari saluran pemasaran. Lalu yang terakhir ada pengambilan risiko, di mana melakukan perkiraan mengenai risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut. Nah, tadi adalah tugasnya. Lalu yang terakhir di sini adalah fungsi dari distribusi. Jadi fungsi utama dari distribusi itu adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, sehingga perusahaan dalam melaksanakan dan menentukan saluran distribusi itu harus melakukan beberapa pertimbangan yang baik. Adapun fungsi-fungsi dari distribusi atau saluran distribusi ini, yang pertama adalah promotion, di mana kita mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif tentang produk yang akan ditawarkan. Lalu ada information, di mana kita mengumpulkan informasi-informasi penting tentang konsumen dan juga pesaing-pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran. Lalu ada negotiation, sama seperti tadi, jadi mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. Ada ordering, yaitu adalah pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. Lalu ada payment, di mana pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Lalu ada title itu adalah perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi. Lalu ada physical possession, dia itu adalah mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. Lalu ada financing, di mana ini itu adalah meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. Dan yang terakhir adalah risk taking. Jadi di sini adalah menanggung risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai strategi dari pemasaran. Jadi, untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan, kalian bisa paham dengan penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian boleh tanya langsung kepada saya ataupun berkomentar di bawah ini. Dan kalian juga bisa membaca kembali di buku LKS kalian. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.